Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Erika Putri Saryosa, NIM 3319039, dari perwakilan kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama ada Elok Widiana Sukmawati NIM 3319038 dan Maulana Akbar NIM 3320028. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian terapi kelompok. Menurut Cornelia Meyerbeek, terapi kelompok adalah bentuk terapi yang melibatkan satu kelompok dari pertemuan yang telah direncanakan oleh seorang terapis yang ahli untuk memfokuskan pada satu atau lebih dalam hal. Sedangkan menurut tokoh lain di situ mengatakan bahwa terapi kelompok merupakan metode khusus yang memberikan kesempatan kepada individu-individu dan kelompok-kelompok untuk tumbuh dalam setting-setting fungsional pekerjaan, sosial, rekreasi, serta pendidikan. Karena banyaknya pasien yang datang pada terapis, maka terapi menggunakan perawatan dalam kelompok. Adapun pendekatan dari terapi kelompok, yang pertama ada psychoanalytic group terapi. Tokoh utamanya adalah Wolff pada tahun 1975. Semua bentuk terapi ini didasarkan pada prinsip-prinsip psikoanalisis seperti asosiasi bebas. Dalam teori ini, kelompok dapat dianggap sebagai kendaraan yang digunakan individu untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran yang sementara ini tidak dapat dilakukan, atau bahkan mengerti operasi kekuatan-kekuatan tak sadar dan pertahanan diri yang karenanya dapat mencapai taraf penyesuaian diri yang lebih tinggi. Yang kedua ada psikodrama. Metode ini suatu role playing yang diciptakan Moreo pada tahun 1946 dan 1959. Pasien dapat melakukan acting out lebih besar daripada dalam kenyataan. Oleh karena itu, pengekspresian ini dapat lebih kuat mengurangi emosional atau katarsis dan spontanitas yang meningkatkan pemahaman diri. Yang ketiga ada transaksional analisis. Metode atau teknik ini dikembangkan oleh Eric Berne pada tahun 1961. TA merupakan suatu proses yang mengandung interaksi dari berbagai aspek variabel dalam diri manusia dianalisis. Analisis biasanya diarahkan pada 3 keadaan ego. Der ego statis adalah keadaan ego anak, ego dewasa, dan ego orang tua. Yang terakhir ada kelompok gestalt. Teknik ini mementingkan pengalaman atau penghayatan orang di masa lalu pasien. Dalam terapi kelompok, hal ini dicapai oleh anggota kelompok pada suatu waktu. Terapis memusatkan perhatian pada seorang tertentu, sedang yang lain berperan sebagai pemerhati. Kemudian kita pindah pada terapi keluarga. Definisi terapi keluarga menurut Kartini Kartono dan Daligolo dalam kampus psikologi adalah suatu bentuk terapi kelompok di mana masalah pokoknya adalah hubungan antara pasien dengan anggota-anggota keluarganya. Oleh sebab itu, seluruh anggota keluarga dilibatkan dalam usaha penyembuhannya. Terapi ini secara khusus memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Beberapa teori yang mendasari terapi keluarga menurut Farland tahun 1987 antara lain: yang pertama ada psikodinamik family therapy. Tujuan dari terapi keluarga yang berorientasi psikodinamika yaitu untuk menolong anggota keluarga mencapai suatu pengertian tentang dirinya dan caranya beraksi satu sama lain di dalam keluarga. Di sini anggota keluarga didorong ke arah asosiasi bebas dengan membiarkan pikiran mereka berjalan bebas tanpa sensor alam sadar dan memverbalisasikan pikirannya. Terapis hendaknya dapat secara aktif melakukan intervensi juga, menghindari memberi saran dan manipulasi keluarga. Yang kedua ada behavioral family therapy. Terapi perilaku dalam keluarga diawali dengan mempelajari pola perilaku keluarganya untuk menentukan keadaan yang menimbulkan masalah perilaku itu. Berdasarkan analisis ini, terapis membuat rencana untuk merubah keadaan tersebut dengan cara intervensi langsung dalam keluarga.
Tujuan utamanya adalah meningkatkan perilaku yang positif yang diinginkan dan menghilangkan perilaku negatif. Yang terakhir ada struktural family therapy, fleksibilitas dari fungsi keluarga dan kemampuannya untuk berubah. The family resonance. Pada anggota keluarga dapat saling terikat atau saling merenggang. Konteks kehidupan keluarga ini merupakan suprasistem yang terdiri dari keluarga besar, tetangga, lingkungan kerja, lingkungan sekolah. Dari anggota keluarga, suprasistem bisa merupakan sumber stres atau sumber support dari lingkungan. Kemudian pindah lagi pada terapi pasangan. Terapi pasangan adalah bentuk psikoterapi yang dirancang untuk memodifikasi secara psikologis interaksi antara dua orang yang berbeda dalam konflik dalam satu atau lebih parameter. Ada satu tokoh yang bernama Nathan Ackerman mendefinisikan tujuan terapi pasangan yaitu untuk menghilangkan penderitaan dan ketidakmampuan emosional serta untuk meningkatkan kesejahteraan pada kedua pasangan bersama-sama dan masing-masingnya sebagai individu. Jenis terapi pasangan yang lain adalah terapi pasangan yang difokuskan pada emosi atau yang disebut dengan emotional focus terapi yang melihat konflik pasangan sebagai hasil dari emosi yang tidak dilakukan dan dikenali. Maka ketika terapi membiarkan ekspresi emosi yang ada di masing-masing pasangan, diharapkan pasangan akan menjadi lebih intim. Apa sih yang dimaksud dengan EFT itu? Jadi emotional focus terapi mengombinasikan pengalaman yang pasangan mampu berempati terhadap pasangan, membawa atau mendampingi pasangan dalam pengalaman emosional yang baru dan interaksi yang positif. Lebih spesifik, tujuan EFT adalah untuk memperluas respon emosional yang terbatas yang bisa mengawali pola interaksi negatif, mengubah interaksi sehingga pasangan menjadi lebih mudah berkomunikasi serta responsif satu sama lain, serta mempercepat siklus positif kenyamanan dan perhatian antar pasangan. Dalam proses emosional fokus terapi dibagi menjadi 9 langkah, yaitu yang pertama ada mencari isu yang ditampilkan pasangan dan bagaimana isu tersebut mengekspresikan konflik utama dalam area perpisahan, penyatuan, dan ketergantungan, ketidaktergantungan. Yang kedua ada mengidentifikasi siklus interaksi negatif, terus mengakses perasaan yang tidak diketahui dan didasari posisi interaksi pasangan. Terus ada mendefinisikan masalah kembali sesuai pasangan yang mendasarinya, membantu pasangan mengidentifikasi kebutuhan yang tidak disadari dan aspek self mereka. Kemudian ada membantu pasangan saling menerima pengalaman yang dialami pasangannya. Terus ada memfasilitasi ekspresi kebutuhan dan keinginan masing-masing untuk merestrukturisasi interaksi antar pasangan, membangun solusi baru dan konsolidasi posisi baru. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.